Dalam waktu dekat, suhu di bumi telah mencapai tingkatan baru yang tidak dapat lagi ditoleransi. Hal ini mengakibatkan sebagian besar spesies satwa liar punah dan ratusan juta orang menjadi pengungsi akibat perubahan iklim. Sementara cadangan minyak, batu bara, dan gas alam dunia juga semakin menipis. Beberapa waktu lalu, sebuah planet baru yang disebut sebagai Red Moon tiba-tiba muncul di tata surya. Segera, umat manusia pun berusaha keras untuk sampai ke sana guna menambang mineral yang dinamai sebagai lumia. Sebuah mineral baru yang mampu merevolusi ilmu pengetahuan karena unsur hyperenerginya membuat semua sumber energi lain yang ada di bumi kini menjadi sangat usang. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengubah arah Red Moon dan membuatnya kini bergerak langsung ke arah bumi. Yang sudah dipastikan, tabrakan antara bumi serta Red Moon akan menyebabkan kepunahan seluruh umat manusia. Dan lebih buruknya, Red Moon juga memiliki sebuah medan magnet pelindung yang tidak dapat ditembus oleh benda apapun. Hanya ada satu astronot tersisa bernama Paul yang sudah sangat berpengalaman dan tahu bagaimana cara menembus medan pelindung tersebut. Namun, beberapa jam sebelum dimulainya misi keberangkatan menuju Red Moon, astronot itu tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini, yang akan menceritakan sebuah film fiksi ilmiah dari negara Prancis yang berjudul Last Journey of Paul. Di luar tembok besar yang berada di tengah dataran Prancis yang kini tandus dan kering, Paul berjalan terhuyung-huyung dengan suara di kepala yang terus mendorongnya untuk melakukan perjalanan dan mencari kebenaran. Dulu ketika masih kecil, Paul pernah tersambar oleh petir yang berasal dari Red Moon. Dan tanpa diduga, kejadian itu justru memberikan Paul sebuah kemampuan untuk bisa mendengarkan isi hati ataupun membaca pikiran orang lain. Meski begitu, Paul juga mengalami efek samping yang membuat tangannya selalu bergetar. Sehingga ayahnya pun membuatkannya sebuah obat khusus yang harus selalu disuntikan guna membantu Paul mengatasi hal tersebut. Dan berkat kemampuan itu jugalah Paul memiliki alasan tersendiri untuk tidak menghancurkan Red Moon meski pada dasarnya bencana ekologi sudah sangat dekat. Memasuki area pemukiman yang ada di dalam tembok besar, Paul bertanya kepada seorang penduduk setempat tentang di mana dia bisa menemukan pangkalan taksi. Setelah memastikan kalau mereka sedang tidak diawasi penjaga, pria yang bernama Caesar itu pun kemudian mengajak Paul ke garasinya guna menawarkan mobil terbang miliknya. Mobil ini sudah terisi daya sangat penuh dan bisa digunakan untuk berkendara selama berbulan-bulan. Paul tentu sangat tertarik dengan penawaran tersebut, sebab dia sangat membutuhkan kendaraan untuk bisa pergi ke daerah luar. Mendengar ini, Caesar pun sangat terkejut, karena selama 14 tahun dia tinggal di sini, belum pernah ada orang gila yang berani keluar dari tembok pelindung. Tanpa disadari, transaksi mereka berdua sedang diawasi oleh drone pengintai yang bisa dengan cepat mengenali kalau Paul adalah astronot yang dicari. Namun beruntungnya, Paul segera pergi dari sana tepat sebelum para petugas mendatangi garasi. Dalam perjalanan, Paul menerima sebuah siaran berita yang mengumumkan kalau manusia hanya memiliki waktu selama 7 hari untuk pada akhirnya mengalami kiamat. Atas alasan ini jugalah tidak banyak orang yang ikut melakukan pencarian terhadap Paul meski hadiah yang ditawarkan cukup besar. Karena hampir semua orang di dunia sibuk menghabiskan waktu dengan keluarga masing-masing. Selain itu, Paul juga terus mendengar suara wanita di kepalanya yang meminta untuk mencari sebuah hutan. Suara ini sudah Paul dengar semenjak dia masih kecil yang kemudian dia tuangkan ke dalam gambar. Tak berselang lama, tiba-tiba mobil Paul kehabisan daya yang seketika membuatnya menyadari kalau dia baru saja ditipu oleh Caesar. Tidak ada pilihan lain, Paul pun terpaksa mendorong mobilnya sampai ke stasiun pengisian bahan bakar terdekat guna membeli baterai Lumia yang baru. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis penjaga toko bernama Elma yang kemudian meminta Paul menunggu selama 3 hari sampai baterai yang diinginkan dikirim ke tempat ini. Pada saat itu, ada berita televisi yang menginformasikan kabar terbaru, di mana karena sampai saat ini Paul belum ditemukan,
harapan terakhir umat manusia pun bergantung pada sebuah pesawat luar angkasa bernama Aurora yang dipiloti oleh Elliot, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kakak kandung Paul sendiri. Dalam perjalanan yang telah didokumentasikan, terlihat kalau Elliot telah berhasil menembus medan magnet pelindung Redmond. Akan tetapi, di situ Elliot menyadari kalau pesawat bergerak terlalu cepat, sehingga dia meminta kepada pusat komando untuk membatalkan misi. Namun permintaan itu segera ditolak, sehingga hal buruk pun tidak dapat dihindari, di mana pesawat Aurora yang dikendalikan oleh Elliot kemudian terbakar dan meledak. Kejadian itu tentu saja memberi pukulan bagi Paul, yang kemudian mencoba menenangkan diri dengan keluar dari area toko. Di sana, dia menemukan sebuah majalah usang yang di depannya terdapat gambar dari seorang petinggi badan antariksa yang tidak lain dan tidak bukan merupakan ayah kandung Paul serta Elliot. Temuan ini mengingatkan Paul akan saat di mana dia terakhir kalinya melihat sang ibu yang kemudian meninggal akibat sebuah penyakit misterius. Di sisi lain, Elma yang tengah menghabiskan waktunya di kamar mendapati berita televisi mengenai pencarian terhadap seorang astronot paling sukses yang pernah mendarat lebih dekat ke Redmond. Hal ini segera menyadarkan Elma kalau orang yang sedang membeli baterai darinya ternyata adalah astronot yang sedang dicari. Elma kemudian mengambil senjata lalu pergi keluar dan sempat dihadang oleh ayahnya yang berpesan kepada Elma agar tidak pergi terlalu jauh karena dunia luar sangat berbahaya. Akan tetapi, dari sikap yang ditunjukkan oleh Elma, terlihat jelas kalau hubungan anak dan ayah ini sedang tidak baik-baik saja. Elma kemudian menghampiri Paul untuk memastikan kalau dia benar-benar astronot yang sedang dicari dan bertanya apakah dia bisa ikut dalam perjalanan Paul. Karena jauh dalam lubuk hati Elma, dia memiliki keinginan kuat untuk bisa menjelajah dunia luar sebelum pada akhirnya bumi bertabrakan dengan Redmond. Namun tentu, Paul segera menolak permintaan itu karena statusnya sebagai orang yang paling dicari akan bisa membahayakan nyawa Elma. Sementara itu, di tempat antah berantah, escape pod dari pesawat Aurora tiba-tiba mendarat di bumi dengan membawa Elliot yang masih hidup di dalamnya. Setelah mendapat perawatan medis, para dokter mengungkapkan bahwa kontak yang terjadi dengan Lumia di Redmond secara mengejutkan telah membuat Elliot mengalami mutasi genetik, yang membuatnya tiba-tiba bisa hidup kembali meski sebelumnya Elliot telah dinyatakan meninggal selama 1 jam. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Elliot kini memiliki kemampuan supranatural yang membuatnya mampu membaca isi pikiran orang lain. Sehingga tepat setelah tubuhnya mulai membaik, Elliot pun berbicara kepada sang ayah untuk membiarkannya pergi mencari Paul. Di sisi lain, Elma yang tengah bermain-main dengan senjata snipernya mendadak dikejutkan dengan kemunculan beberapa petugas yang datang ke tempat ini untuk berusaha mencari Paul. Beruntungnya, berkat kecerdikan Paul yang bersembunyi di dalam bak air, dia pun berhasil meloloskan diri. Setelahnya, Elma yang mencoba kembali ke kamarnya justru mendapati kalau sang ayah telah membakar habis ruangan tersebut. Tentu, Elma sangat terpukul dengan kejadian ini, sebab seluruh benda kenang-kenangan yang bisa mengingatkannya pada sang ibu ada di dalam sana. Namun, kemudian terungkap kalau sang ayah dengan sengaja melakukan hal ini agar Elma bisa terlepas dari kenangan ibunya yang telah pergi meninggalkan mereka. Dan berharap Elma juga bisa pergi menjelajah dunia luar sebelum bumi benar-benar kiamat, serta bertemu kembali dengan sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Di keesokan pagi, Elliot tiba di toko yang sama setelah sebelumnya mendapatkan kabar kalau Paul pernah ke sini. Ayah Elma yang sebenarnya tahu kalau Paul masih ada di sana, lantas berusaha untuk berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak pernah melihat pria yang dimaksud. Akan tetapi, Elliot yang mampu membaca pikiran segera mengetahui kalau pria yang ada di depannya sedang berbohong. Dan yang lebih mengejutkan, Elliot juga telah mengembangkan kemampuan supranaturalnya untuk menyerang ayah Elma secara mental. Sehingga membuat pria itu kemudian melakukan bunuh diri dengan pistolnya sendiri. Elma yang menyaksikan kejadian itu dari balik jendela, lantas berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri dari Elliot yang kini berbalik mengejarnya. Karena tidak mampu berlari, Elliot kemudian melepaskan sebuah robot berbentuk laba-laba untuk terus mengikuti pergerakan Elma.
Bersama dengan ini, Paul yang sebelumnya mencuri baterai Lumia dari mobil Elliot seketika menghentikan kendaraannya setelah mendapati keberadaan Elma yang sedang terduduk lesu di sisi jalan. Merasa iba, Paul pun mengizinkan Elma masuk ke dalam mobil dan bersama-sama keduanya pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, Paul mengungkapkan kalau dia hanya akan membawa Elma menjauh selama 1 hari dan setelah itu mereka akan berpisah. Karena tentunya perjalanan Paul akan sangat berbahaya dan dia tidak mau ada hal buruk yang menimpa Elma. Singkatnya, setelah mengemudi selama berjam-jam, keduanya berhenti di salah satu tempat makan, di mana Paul kemudian mencoba menghubungi ayahnya guna menanyakan apakah Elliot benar-benar sudah meninggal. Ayah Paul yang bernama Henry lantas menegaskan kalau Elliot baik-baik saja. Dia juga terus membujuk Paul untuk kembali menjadi astronot demi menyelamatkan dunia dari ancaman kiamat. Pada saat yang sama, tiba-tiba muncul seorang petugas yang menodongkan senjatanya ke arah Paul dan bersiap untuk menangkapnya. Akan tetapi, Paul seketika berusaha melawan meski pada dasarnya semua tindakan yang dia lakukan sia-sia karena petugas tersebut memakai pelindung besi. Beruntungnya, berkat bantuan dari Elma, mereka berhasil melarikan diri dan secepatnya pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan berikutnya, Elma meyakinkan Paul kalau bukan berkat bantuannya, mungkin Paul sudah tertangkap. Dan untuk membalas jasa yang telah dia lakukan, Elma memaksa Paul untuk mengungkapkan tentang masa lalunya. Tidak memiliki pilihan, Paul pun lantas bercerita bahwa dulu ketika masih kecil, dia pernah mendapatkan penglihatan mengenai beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan pada saat itu, proyek luar angkasa ayahnya berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan manusia untuk bisa mulai menambang mineral Lumia yang ada di Red Moon. Dan sebenarnya Paul tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti mengapa dia mendapatkan penglihatan ini dan apa alasannya. Sampai pada akhirnya Paul menemukan bahwa kemunculan Red Moon yang mendekat dan membawa perubahan kepada bumi bukanlah yang pertama kalinya. Paul juga telah berusaha menunjukkan kepada sang ayah mengenai apa yang dia temukan, dan terus menyarankan agar manusia tidak lagi mendekati Red Moon. Namun saran Paul selalu diabaikan sebab para ilmuwan telah berasumsi bahwa mereka dapat memprediksi lintasan Red Moon. Hingga pada akhirnya mereka salah dalam prediksi tersebut dan semuanya menjadi terlambat. Pada dasarnya Paul meyakini kalau kemunculan Red Moon sebenarnya berfungsi untuk melindungi bumi dari sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Sehingga jika Red Moon dihancurkan, maka sudah pasti bumi juga akan hancur. Itulah alasan mengapa Paul menolak tugasnya dan terus berusaha melarikan diri. Di sisi lain, Elliot tiba di restoran yang sebelumnya disinggahi Paul. Di sana dia mencoba menggali informasi dari sang pemilik dan mengetahui kalau Paul sedang bepergian dengan seorang gadis muda. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Elliot lagi-lagi menggunakan kemampuannya untuk menyerang mental si pemilik restoran hingga membuatnya melakukan bunuh diri. Sementara itu, Paul yang tengah berbaring di kap mobil untuk menikmati udara segar, menunjukkan sebuah gambar hutan yang dia bawa kepada Elma. Menjelaskan bahwa selama ini dia sedang dalam perjalanan panjang untuk menemukan tempat tersebut, yang Paul yakini akan membantunya dalam memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh Red Moon. Keesokan paginya, Paul dan Elma yang memulai kembali perjalanan tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan mobil lain yang berusaha untuk mengejar mereka. Jalanan yang mereka lewati terhalang oleh sebuah badai debu merah raksasa yang terlihat sangat berbahaya. Namun karena tidak memiliki pilihan, Paul terus memacu mobilnya memasuki badai tersebut dengan harapan bisa lolos dari mobil yang mengejarnya. Pada saat itu, Paul melihat ada sebuah robot laba-laba yang muncul di belakang mobil. Dan hal ini membuat Paul segera menyadari kalau robot inilah yang selama ini membuat keberadaan mereka selalu diketahui. Segera setelah menghancurkan robot tersebut, Paul menghentikan kendaraannya dan lantas bersembunyi di dalam bioskop terbengkalai bersama dengan Elma. Di sana, sembari menunggu badai reda, Paul memutar sebuah rekaman film yang berisi tentang berbagai macam hewan serta tanaman yang ada di Prancis tepat sebelum kepunahan besar terjadi. Dan dalam rekaman tersebut ada video mengenai sebuah hutan yang membuat Paul menyadari kalau hutan itu adalah hutan yang sama yang selama ini dia cari.
Hal ini membuat Paul kecewa dan merasa kalau dia telah bersikap bodoh dengan berharap menemukan area hutan yang sebenarnya telah menjadi padang pasir. Soy tonto. Di pagi harinya, Paul dibangunkan oleh Elma yang nampak sangat panik karena mereka telah dikepung oleh para petugas di bawah perintah Elliot. Dalam upaya untuk melarikan diri, Paul berpura-pura menggunakan Elma sebagai sandera. Akan tetapi, orang-orang itu tidak peduli dan justru menembak dengan membabi buta hingga tanpa sengaja melukai perut Elma. Beruntung keduanya bisa mencapai mobil untuk secepatnya pergi dari tempat tersebut. Sementara Elliot yang tak mau kehilangan jejak adiknya juga segera memacu mobilnya untuk mengejar Paul. Dalam perjalanan, radio di dalam mobil mengumumkan bahwa dalam beberapa ratus meter ke depan mereka akan tiba di sebuah pos pemeriksaan. Yang tentunya hal ini membuat Paul semakin panik. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Elma dengan sisa tenaga yang dia miliki segera melakukan kalibrasi pada mobil hingga membuatnya mampu terbang. Akan tetapi, mobil Elliot ternyata juga mampu melakukan hal yang sama. Dan dalam tindakan terakhir, Elliot memacu mobil di udara dengan kecepatan tinggi hingga memicu tabrakan dengan mobil Paul. Secara mengejutkan, ketiganya berhasil bertahan dari insiden tersebut, di mana Paul segera keluar dari mobil dan menodongkan senjatanya ke arah Elliot. Di sana, Elliot menggunakan kemampuannya untuk terus membujuk Paul agar mau melanjutkan tugasnya dalam menghancurkan Redmond dan menyelamatkan dunia. Paul yang masih teguh dengan pendiriannya lantas memutuskan untuk mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri dengan tujuan mengakhiri hidup. Namun pada saat itu, Paul teringat akan janjinya pada Elma yang akan mengantarkannya pergi ke selatan demi mencari sang ibu. Sehingga alih-alih melakukan bunuh diri, Paul justru menembak kepala Elliot. Setelah kejadian itu, Paul kemudian menggendong tubuh Elma dan mulai berjalan untuk mencari bantuan medis. Hingga pada akhirnya, Paul tiba di sebuah gurun pasir tempat di mana almarhum ibunya dimakamkan. Tempat itu dulunya adalah sebuah pantai yang indah dan berada tepat di belakang rumah Paul. Namun, akibat perubahan iklim pada permukaan bumi, area itu pun kini berubah menjadi padang pasir yang kering. Setelah tanpa sengaja menemukan buku masa kecilnya, lokasi Paul kembali ditemukan oleh para petugas yang membuat Paul tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugasnya. Karena dengan begitu, Paul bisa meminta bantuan dari ayahnya untuk mendatangkan tim medis dan menyembuhkan Elma dari luka-luka yang dideritanya. Tidak membutuhkan waktu lama, Paul segera mengenakan setelan astronotnya dan dengan cepat terbang menuju Redmond dengan mengendarai pesawat luar angkasa yang dilengkapi bom nuklir. Dan karena dia sudah sangat berpengalaman dengan wilayah Redmond, Paul pun bisa dengan mudah melewati medan magnet pelindung tanpa meninggalkan sedikit pun kerusakan pada pesawat. Akan tetapi, begitu dia hampir mencapai permukaan Redmond, Paul tiba-tiba memiliki rencana lain. Dia memutuskan komunikasi dengan komando pusat dan lantas memutar pesawatnya keluar dari medan magnet pelindung. Di saat yang sama, Elma yang telah berhasil diselamatkan dan mendengar kabar tentang Paul yang telah pergi ke Redmond, lantas melangkahkan kakinya keluar dari mobil ambulans untuk menyaksikan langit secara langsung. Dia terus berharap agar Paul bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan kembali ke bumi dalam keadaan selamat. Di sana dia juga menemukan buku masa kecil Paul lengkap dengan gambar-gambar aneh yang pernah dia buat. Pada saat itu, Elma menyadari kalau dalam buku tersebut ada gambar-gambar tertentu yang seolah-olah menceritakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Salah satu halamannya menunjukkan gambar sebuah roket yang sedang menjauhi Redmond. Dan ketika Elma menolehkan kepalanya ke atas, dia mendapati roket Paul tiba-tiba saja meledak. Menjadi jelas bahwa Paul dengan sengaja meledakkan pesawatnya sendiri demi memberi efek gelombang kejut yang mampu memberi dorongan pada Redmond untuk bergerak menjauhi bumi. Dengan tangis yang masih membasahi matanya, Elma membuka halaman selanjutnya dan menemukan gambar satu sosok anak-anak yang sedang berdiri memegang payung. Segera, Elma meraih payung yang ada di dekatnya dan secara tak terduga, tiba-tiba hujan turun membasahi bumi. Hujan yang tidak pernah lagi Elma lihat bahkan sejak dia masih kecil. Dan begitulah kisah unik yang dibawakan oleh film Last Journey of Paul.
Ini adalah film sekuel versi panjang dari sebuah film pendek berdurasi 17 menit dengan judul The Last Journey of the Enigmatic Paul yang bisa kalian tonton langsung di channel Das. Ini adalah salah satu channel favorit saya yang menyajikan berbagai macam film fiksi ilmiah seru dengan tampilan CGI yang tentunya lebih bagus daripada sinetron Indosiar. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya. Silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.